Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Pipit Handayani, teman belajar matematika, dan ini adalah video pertamaku. Semoga kita bisa menjadi teman sharing dalam belajar matematika. Baiklah, kali ini aku akan membahas tentang trigonometri, dan videonya akan aku bagi dalam beberapa part. Yang pertama, kita akan membahas persamaan trigonometri lalu identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut, identitas trigonometri sudut rangkap, identitas perkalianan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus, setelah yang terakhir adalah latihan soal dan pembahasan. Nah, baiklah kita masuk yang pertama, persamaan trigonometri. Jadi, apa itu persamaan trigonometri? Persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Jadi, variabelnya itu dalam bentuk trigonometri. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini ya. Sin X sama dengan min setengah untuk X lebih atau sama dengan 0 derajat, X kurang atau sama dengan 360 derajat. Lalu contoh berikutnya, cos X ditambah akar 2 sama dengan min sin V per 2 dikurang X untuk X lebih atau sama dengan 0 dan X kurang atau sama dengan 4V. Nah, kita bisa melihat di sini perbedaannya ya. Di sini menggunakan satuan derajat dan yang untuk contoh kedua kita menggunakan satuan radian. Ingat, radian di dalam sudut itu adalah 180 derajat. Oke, contoh berikutnya 2 sin kuadrat X ditambah 5 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Untuk X lebih atau sama dengan 180 derajat, X kurang atau sama dengan 360 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian persamaan trigonometri. Nah, penyelesaian sudut dalam satuan derajat ya. Jika kita punya sin X sama dengan sin A kuadrat, maka itu akan berlaku X-nya akan sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau X-nya juga akan sama dengan 180 derajat dikurang A derajat ditambah K dikali 360 derajat, di mana dengan K adalah bilangan bulat. Nah, untuk cos X sama dengan cos A derajat, maka akan berlaku X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan negatif A derajat ditambah K dikali 360 derajat dengan K juga adalah bilangan bulat. Nah, tan X sama dengan tan A derajat itu akan berlaku X sama dengan A derajat ditambah K dikali 180 derajat dengan K bilangan bulat. Oke, perhatikan di sini ya. Kalau untuk tan kita hanya butuh satu. Sementara untuk sin X maka kita butuh dua penyelesaian. Begitupun dengan cos X. Dan di sini lihat K-nya temennya 360 sedangkan untuk tan itu K-nya temennya adalah 180 derajat. Nah, sekarang kita coba contoh soal. 1. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin X sama dengan min setengah untuk X lebih atau sama dengan 0 derajat dan X kurang atau sama dengan 360 derajat. Nah, solusinya, lihat di sini, sin X sama dengan min setengah. Kita harus ingat ya, tadi sin X itu harus dalam bentuk sin A, maka baru bisa kita selesaikan. Sekarang kita pikirkan, berapa nilai sin yang hasilnya min setengah. Nah, tentu ini akan sama dengan sin min 30. Kita tahu sin min alfa itu akan sama dengan min sin alfa. Dan sin 30 adalah setengah, tentu min sin 30 adalah min setengah. Jadi bentuk persamaan pertama ini sama dengan bentuk persamaan kedua. Karena ini sudah sama bentuknya dengan rumus di awal kita, maka kita bisa menentukan X akan sama dengan min 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sekarang kita ambil K-nya 0. Maka X-nya itu akan ketemu min 30 derajat. Lalu kita ambil untuk K sama dengan 1. Ya, K sama dengan 1, maka ketemu X-nya akan sama dengan 330 derajat. Nah, kita lihat min 30 derajat apakah masuk ke dalam rentang ini? Tentu tidak, ya kan? Karena dia lebih kecil dari dia lebih kecil dari 0 derajat. Sementara yang kita butuhkan itu adalah lebih dari 0 derajat dan kurang dari 360. Nah, untuk 330 itu masuk ya, itu masuk ke dalam rentangan ini. Selanjutnya kita ambil yang ataunya, penyelesaian yang kedua ini, berarti
sin X sama dengan sin min 30 akan sama dengan 180 dikurang A, berarti dikurang min 30 derajat, ditambah K dikali 360 derajat. Maka kita peroleh 180 ditambah 30 derajat, ditambah K dikali 360. Kita selesaikan sehingga diperoleh X sama dengan 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, selanjutnya kita ambil K-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh X-nya 210 dan ini adalah masuk dalam rentang ini ya. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh X-nya 570 dan dia tidak masuk dalam rentang, jadi nggak usah dilanjutkan untuk K2 dan seterusnya. Untuk K negatif 1 dan seterusnya juga tidak kita lanjutkan ya. Kalau seandainya kalian ingin mencoba juga tidak apa-apa, apakah dia masuk dalam rentang ini atau tidak. Nah, dari penyelesaian di atas dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan min setengah untuk X lebih atau sama dengan 0 derajat dan X kurang atau sama dengan 360 derajat itu adalah 210 derajat dan 330 derajat. Sampai di sini paham ya? Baiklah, kita masuk ke contoh kedua. Penyelesaian persamaan akar 3 ditambah tan X sama dengan 0 untuk X lebih atau sama dengan 0 kurang atau sama dengan V. Nah, kita tahu ini udah dalam bentuk radian, bukan lagi dalam bentuk derajat. Nah, maka solusinya adalah kita pindah ruaskan si akar 3-nya ke sebelah kanan. Kenapa? Karena kita tahu tadi solusinya itu harus tan X sama dengan tan A. Berarti tan X itu harus sendiri di sebelah kiri sama dengan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, min akar 3. Jadi kita harus pikirkan tangen berapa yang hasilnya juga akar 3. Maka sesuai dengan rumus ini, tan X sama dengan tan A, maka kita harus merubah yang min akar 3 dalam bentuk tan A. Artinya tan berapa yang hasilnya min akar 3. Kayak sama dengan yang sebelumnya, kita tahu tan yang hasilnya akar 3 itu adalah tan 60. Karena negatif akar 3, maka ini akan sama dengan tan min 60. Maaf ya. Nah, jadi karena kita bekerja dalam bentuk radian, maka yang sudut 60, ini harusnya 60 derajat ya. Jadi yang 60 derajat ini kita pindahkan dalam radian. Nah, 60 derajat itu tentu akan sama dengan sepertiga V ya, karena V itu 180, jadi sepertiganya ada 60. Jadi persamaan yang di atas dengan yang di bawah ini sama. Oke, karena bentuk kita udah sama dengan bentuk ini, maka kita bisa bekerja sesuai dengan ini. Nah, kita lihat di sini, X akan sama dengan A derajat. A derajatnya adalah min sepertiga V ditambah K dikali V. Ingat ya, rumus untuk tangen. Nah, untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh X-nya adalah min sepertiga V. Apakah itu masuk dalam rentang ini? Tentu tidak, karena ini nilainya kurang dari 0, sementara kita harus lebih dari 0. Selanjutnya, untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh X-nya adalah 2 per 3 V. Apakah 2 per 3 V masuk dalam rentang ini? Iya, karena dia lebih dari 0 dan kurang dari 1 V. Oke, kita lanjutkan untuk untuk K sama dengan 2, maka kita peroleh dengan manipulasi aljabarnya kita peroleh 5 per 3 V dan 5 per 3 V itu sama dengan 1, 2 per 3 dan itu udah lebih dari 2 sehingga untuk K sama dengan 2 itu udah nggak masuk lagi. Jadi nggak usah kita lanjutkan untuk K3 dan seterusnya. Nah, dari penyelesaian di atas dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari akar 3 ditambah tan X sama dengan 0 untuk X lebih atau sama dengan 0 dan X kurang atau sama dengan V adalah 2 per 3 V. Berarti solusinya hanya 1. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjut soal ketiga. Diketahui persamaan 1 ditambah 2 cos 5x ditambah 30 derajat sama dengan 0. Himpunan penyelesaian persamaan tersebut untuk x lebih atau sama dengan 270 dan x kurang atau sama dengan 360 derajat. Nah, kita ambil solusinya. Ingat ya, kita harus meninggalkan x itu nilai trigonometrinya itu, persamaan trigonometrinya itu sendiri di sebelah kiri. Tadi dia ada teman 1, kita pindah ruaskan jadi min 1. Nah, sekarang dia juga terikat nih dengan 2. 2 dikali, dia harusnya 1 dikali kan. Agar 2 ini hilang, tentu semuanya harus kita bagi 2, sehingga kita peroleh cos 5x ditambah 30 derajat sama dengan min setengah. Nah, ingat ya, kita harus mencari dalam bentuk
cos X sama dengan cos A. Sehingga yang min setengah ini harus kita rubah dalam bentuk cos A derajat. Jadi cos berapa yang nilainya min setengah. Nah, diperoleh di sini cos 120. Kenapa nggak kita pakai cos min 60? Nah, ingat ya teman-teman semua. Ingat, kalau untuk sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Tetapi khusus untuk cos min alfa itu tetap cos alfa ya. Untuk penjelasannya itu mungkin nanti di video selanjutnya. Di video berikutnya akan aku bahas tentang itu. Nah, kita tahu yang cos berapa yang hasilnya min setengah itu adalah cos 120 derajat. Nah, karena bentuk kita udah sama dengan yang rumus di awal kita, maka kita jadikan ini adalah si X, lalu ini adalah si A. Maka kita punya 5X ditambah 30 derajat sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, kita ganti sehingga kita memperoleh 5X sama dengan 120 derajat kurang 30 derajat, dan kita peroleh X-nya adalah 90 derajat per 5, itu adalah 18 derajat. Apakah masuk di sini? Tidak ya, sangat jauh. Nah, untuk itu aku langsung lompat K-nya sama dengan 4. Tapi teman-teman semua boleh kok ganti coba 1, 2, 3. Nah, sekarang aku lompat aja langsung K sama dengan 4. Maka kita peroleh X-nya nanti akan berada di 1530 derajat per 5. Maka X-nya adalah 306. Dan 306 ini masuk ya dalam rentang ini. Oke. Nah, atau jadi yang kelima udah nggak aku lanjutin karena pasti hasilnya besar. Kalau teman-teman mau membuktikan boleh. Nah, sekarang ataunya, karena kita punya dua rumus tadi ya. Sekarang kita ambil cos 5x ditambah 30 sama dengan cos 120 derajat. Dan ingat, ini tadi adalah untuk A derajat, ini adalah untuk min A derajat. Jadi, kita pakai yang negatifnya lagi. Nah, kita peroleh untuk K sama dengan 0. Jadi, aku langsung loncat lagi nih, biar ketemu rentang ini. Tapi teman-teman semua boleh mencoba untuk K negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Nah, kita peroleh hasil akhirnya adalah X sama dengan 1650 derajat dibagi 5. Berarti ketemu 330 dan 330 adalah dalam rentang ini. Pokoknya kita harus mencari dalam rentangnya. Nah, itu dapat kita simpulkan dari penyelesaian di atas. Dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari 1 ditambah 2 cos 5x ditambah 30 derajat sama dengan 0. Untuk X lebih atau sama 270 derajat. Dan X kurang atau sama 360 derajat itu adalah 306 derajat dan 330 derajat. Oke, udah 3 soal. Aku harap kalian paham ya. Nah, sekarang kita masuk contoh soal terakhir nih. Himpunan penyelesaian cos 2x dikurang sin x sama dengan 0. Itu untuk X lebih sama dengan 0 dan X kurang atau sama dengan 2V. Maka solusinya adalah cos 2x dikurang sin x sama dengan 0. Ingat ya, kita harus merubahnya sendiri-sendiri. Jadi nilai trigonometrinya itu harus sendiri-sendiri di ruas kiri dan di ruas kanan. Ingat juga, dia harus sama. Kalau cos temennya ya cos. Nggak boleh dua-dua begini. Ini ada cos, ada sin. Nah, sekarang kita pikirkan bagaimana agar sin ini juga berubah menjadi cos. Nah, akan lebih gampang sin yang kita rubah. Ingat, sin X itu akan sama dengan cos 90 derajat dikurang X. Ya, dia nilainya sama. Sehingga kita peroleh ini X-nya dan ini adalah si A. Maka 2X sama dengan 90 derajat dikurang X ditambah K dikali 2V. Nah, lanjut. Kita ganti yang 90 derajat itu dalam V, itu adalah setengah V. Sehingga kita peroleh untuk K sama dengan 0, kita ketemu X-nya adalah 1/6V. Apakah 1/6V masuk rentang ini? Masuk, karena dia lebih dari 0 dan dia kurang dari 2. Oke, untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh nilai X-nya adalah 5/6V. Dan itu masuk? Iya, masih masuk kan? Nah, sekarang kita lanjut. Kita lanjut untuk K sama dengan 2. Nah, ternyata untuk K sama dengan 2, kita peroleh X-nya 9/6V. Apakah itu masuk? Masih masuk ya, karena 9/6 itu sama dengan 3/2 atau 1/2V, masih kurang dari 2V.
Nah, karena yang ketiganya udah jelas nggak masuk, makanya nggak aku tambahin K sama dengan 3. Nah, untuk yang keduanya lagi ya, atau ingat yang tadi positif, sekarang ini kita jadikan negatif. Maka ini negatif 90 derajat dikurang X. Nah, kita peroleh untuk K sama dengan 1, maka kita dapatkan X-nya adalah 1/2 V, dan ini mirip dengan ini. Ya kan, kalau kita lanjutkan K sama dengan 2, tentu akan lebih besar lagi hasilnya, jadi tidak perlu. Nah, dari penyelesaian di atas dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari cos 2X dikurang sin X sama dengan 0 untuk X lebih atau sama dengan 0 kurang atau sama dengan 2V adalah 1/6V, 5/6V, dan 3/2V. Oke, gimana? Paham ya? Oke teman-teman, ternyata yang tadi bukan soal terakhir, kita kena prank, dan mudah-mudahan ini adalah soal terakhir di video ini. Hasil penjumlahan semua penyelesaian cos kuadrat 2x sama dengan 3 cos 2x kurang 0 untuk rentang 0 sampai 360 derajat adalah. Nah, kita tahu ya tadi bahwa syaratnya adalah bagaimana harusnya trigonometrinya itu ada di sebelah kiri sendiri dan di sebelah kanan sendiri dalam bentuk cos X sama dengan cos A. Nah, bentuk contoh soal ini tentu nggak bisa kita bikin bentuk seperti itu ya, sehingga kita harus memanipulasinya bagaimana agar ini dapat kita selesaikan. Nah, kita misalkan cos 2x itu sama dengan P, maka persamaan kita akan menjadi P kuadrat dikurang 3P ditambah 2 sama dengan 0, dan ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, setelah kita faktorkan, kita ketemu nilai P sama dengan 1 dan P sama dengan 2. Oke. Perhatikan bahwa 2 cos X itu sama dengan P kan? Nah, kita ambil P-nya yang sama dengan 1. Kenapa? Karena nilai cos tertinggi itu 1 ya. Tentu P yang sama dengan 2 ini tidak kita pakai. Jadi kita abaikan. Berarti kita fokusnya hanya ke yang 1. Tapi kalau seandainya nanti teman-teman ketemu di sini setengah, berarti itu bisa diselesaikan dua-duanya. Tapi karena kita ketemu 1 dan 2, tentu yang 2 tidak bisa diselesaikan. Nah, kita lanjut ya. Cos 2x sama dengan 1. Sekarang kita pikirkan, cos berapa yang hasilnya 1? Tentu itu adalah cos 0. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, sehingga kita peroleh untuk K sama dengan 0, maka kita dapat X-nya adalah 0. Nah, sekarang kita ambil untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh X-nya sama dengan 180 derajat. Nah, pertanyaan aku, tadi kan penyelesaiannya pakai atau ya, negatif min A, gitu, negatif A. Nah, sekarang untuk 0, apakah itu berlaku? Tentu hasilnya tetap akan sama, karena 0 dengan negatif 0 itu tetap sama. Jadi, nggak usah kita selesaikan, sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat dan 180 derajat. Oke, sesuai dengan permintaan soal, hasil penjumlahan semua penyelesaian persamaan itu adalah 0 ditambah 180 derajat. Maka hasilnya adalah 180 derajat. Oke, bagaimana sampai di sini? Mudah-mudahan teman-teman semua paham dengan apa yang aku sampaikan, dan kedepannya aku mampu menyampaikan lebih baik lagi dan teman-teman dapat menerima lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.